Pembangunan rumah mewah Menteri di IKN mendapat banyak sorotan. Rumah Menteri di IKN per unitnya menelan biaya 14 miliar rupiah. Dalam pengumuman lelang di laman lpse.pu.go.id disebutkan tentang tender pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di IKN. Nilai paket pengerjaan rumah Menteri di IKN sebesar 509,1 miliar rupiah. Jika rumah yang akan dibangun sebanyak 36 unit, maka satu unitnya menelan biaya 14 miliar rupiah. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu rumah dinas Menteri di Ibu Kota Nusantara yang mewah. Basuki bahkan sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah Menteri di IKN berukuran kecil. Basuki menyebut lebih mewah rumah dinas Menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta dibanding di IKN. Basuki juga menyebut fasilitas rumah Menteri seperti rumah pada umumnya. Ia juga menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah Menteri IKN kecil. Basuki menegaskan konsep pembangunan IKN bertema Compact City. Oh iya. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Ya, biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, oh ini kok kecil. Maksudnya bisa dilebar, bisa dibesarkan. Tapi dengan konsep Compact City, Sesuai Undang-Undang, kawasan IKN memiliki luas 252.000 hektar. Dari luas lahan IKN ini, otoritas IKN telah mendapat hak atas tanah berupa hak pengelolaan atau HPL seluas 34.000 hektar. Lahan HPL ini saat ini setelah mulai dibangun. Ada 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Nusantara. Anggaran untuk 36 rumah adalah 509,1 miliar rupiah. Satu unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan luas bangunan 580 meter persegi. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, lantai kedua untuk area privat keluarga, dan basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbeque. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas, yakni ada CCTV, penggunaan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi, dan dilengkapi dengan mebel. DPR mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan menteri di IKN yang mencapai 14 miliar rupiah per unit dan dianggarkan hingga 509,1 miliar rupiah lebih untuk 36 unit rumah. Lalu bagaimana respons pemerintah terkait dengan pertanyaan dari DPR soal besaran rumah jabatan menteri di IKN hingga soal usulan DPR yang meminta DKJ menjadi ibu kota legislasi? Kita akan dengarkan laporan langsung dari Leo Taufik dari Istana Negara Jakarta. Leo, respon hingga penjabaran pemerintah soal anggaran rumah menteri di IKN bagaimana? Ya, Cindy dan saudara, memang anggaran yang disiapkan oleh pemerintah terkait pembangunan rumah dinas menteri di IKN ini senilai 519,1 miliar rupiah. Anggaran ini disiapkan untuk pembangunan 36 rumah dinas. Artinya besaran anggaran per rumah dinas ini sekitar 14 miliar rupiah. Memang Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yaitu Iwan Suprianto mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan ini termasuk perabotan di dalamnya. Jadinya dengan begitu rumah jabatan menteri ini nantinya akan menteri yang akan pindah ke IKN ini sudah siap huni untuk menghuni rumah dinasnya. Ruangan-ruangan yang ada di rumah dinas ini juga meliputi kamar tidur, dapur, ruang keluarga hingga ruang kerja. Memang rumah dinas ini siap ditinggali oleh para menteri ini yang hendak pindah ke IKN pada Juli 2024. Kementerian PUPR mengatakan bahwa anggaran pembangunan ini
tidak akan diselewengkan. Karena pasalnya pihaknya ini telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan untuk dilakukan audit nantinya. Cindy. Lalu Leo, DPR menyebut di RUU DKJ ada kekhususan Jakarta hingga aglomerasi. DPR juga mengusulkan untuk Jakarta menjadi daerah ibu kota atau ibu kota legislasi. DPR juga mengusulkan untuk pindah ke IKN di paling akhir saja. Bagaimana tanggapan pemerintah soal ini? Pemerintah melalui Sekjen Kemendagri yaitu Suhadjar Dianto langsung menolak usulan DPR ini. Pemerintah menekankan bahwa kedudukan lembaga tidak hanya pemerintah atau eksekutif di IKN, melainkan harus termasuk DPR sebagai bagian dari lembaga. Memang Sekjen Kemendagri menjelaskan dalam rumusan baru usulan pemerintah ini, perpindahan DPR ke IKN ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Hal ini berarti perpindahan eksekutif dan juga legislatif ini dilakukan secara bertahap ke IKN. Sementara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa saat ini pembangunan gedung DPR di IKN masih dibicarakan oleh pihaknya. Desain bangunannya juga masih dilakukan oleh pihak Kementerian PUPR dan diprediksi proses pembangunannya baru akan berlangsung pada tahun 2025. Bambang menambahkan pembangunan gedung di DPR ini cukup penting di IKN supaya ada kelengkapan trias politika, yaitu adanya lembaga yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif. Cindy. Baik, terima kasih. Leo Taufik melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta.